Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim bukanlah nabi ataupun rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat bijaksana hingga kisah keteladanannya tertuang dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19. Sosok Luqman digambarkan sebagai ahli hikmah yang nasihatnya menjadi acuan umat dalam mendidik keluarga. Mengenai asal-usul Luqman Al-Hakim, para ulama dan sejarawan berbeda pendapat. Menurut Ayyubi Abu Khalil, Luqman adalah putra dari bibi Nabi Ayub. Menurut Ibnu Jarir, beliau bekerja sebagai tukang kayu yang berasal dari Ethiopia atau Habasyah saat ini. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, beliau seorang budak dan pengembala yang dimerdekakan oleh majikannya. Setelah dimerdekakan, beliau tinggal di kota Ramallah dekat Baitul Maqdis, Palestina saat ini. Riwayat lain menyebut beliau adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan secara fisik, Luqman berkulit hitam dan berbibir tebal. Dan berikut nasihat Luqman kepada anaknya yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan ini adalah kesimpulan atau intinya. Yang pertama adalah nasihat untuk menjauhi syirik. Yang kedua, nasihat untuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, balasan Allah atas perbuatan baik dan buruk. Yang keempat, perintah mendirikan sholat, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, dan anjuran bersabar. Yang kelima, nasihat menjauhi kesombongan. Yang keenam, nasihat agar bersikap tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Luqman adalah seorang yang bijak yang namanya diabadikan di dalam surat Al-Qur'an. Di antara nasihat terkenal yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Luqman, tidak ada takdir buruk karena semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang. Dikisahkan dari Said bin Musayyab, Luqman menasihati anaknya agar meyakini bahwa apa yang telah diberikan Allah, baik yang disukai maupun tidak, sesungguhnya itu adalah yang terbaik. Wahai ayah, saya belum bisa melakukannya sebelum saya membuktikan sendiri, jawab anaknya Luqman, sebagaimana dituliskan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Uyunul Hikayat. Mendengar hal itu, Luqman mengajak anaknya untuk menemui seorang nabi di zamannya agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih rinci sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Mari ayah, kita temui nabi tersebut, jawab anaknya. Setelah sepakat, keduanya mulai menyiapkan diri untuk menemui sang nabi. Berbagai hal disiapkan mengingat perjalanan yang akan ditempuh cukup berat dan jauh, termasuk 2 ekor keledai yang akan menjadi tunggangan Luqman dan juga anaknya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, keduanya sampai di sebuah gurun yang sangat tandus. Bekal makanan dan minuman pun semakin menipis. Energi Luqman dan anaknya mulai menurun. Bukan hanya itu, 2 keledai yang ditunggangi pun semakin lemah jalannya. Keduanya kemudian memutuskan untuk turun dari keledai dan melanjutkan perjalanan sambil jalan kaki. Dalam kondisi itu, Luqman melihat jauh di depannya ada sebuah penampakan berwarna hitam dan asap yang menggumpal. Bayangan hitam itu berarti pohon, asap berarti pemukiman penduduk, ucap Luqman dalam hatinya.
Keduanya terus melangkah agar bisa segera sampai pemukiman. Saat berjalan, anaknya Luqman menginjak tulang hingga terjatuh dan pingsan. Luqman sendiri masih fokus melangkah dan mengira semuanya baik-baik saja. Saat menoleh ke belakang, Luqman baru menyadari bahwa anaknya terjatuh dan pingsan. Ia pun bergegas menghampiri anaknya sambil menangis. Luqman mencabut tulang itu dengan giginya, kemudian menyobek surbannya untuk membungkus kaki anaknya yang terluka. Saat menatap wajah anaknya, air mata Luqman menetes di pipi anaknya hingga membuat anaknya itu pun siuman. "Ayah, mengapa menangis? Bukankah apa yang menimpa saya itu adalah yang terbaik?" ucap anaknya sambil mengeluh kepada Luqman. Mengingat semua bekal sudah habis dan keduanya masih di tengah gurun pasir. "Anakku, aku menangis karena perasaan sedih seorang ayah kepada anaknya. Mengenai pertanyaanmu, bagaimana bisa kejadian itu lebih baik bagimu? Mungkin di depan nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Bisa jadi musibah ini lebih ringan daripada musibah yang ada di depan kita, sehingga Allah menghentikan kita di sini dengan musibah ini," jawab Luqman menenangkan anaknya. Usai menenangkan anaknya, Luqman menoleh ke depan. Ternyata bayangan hitam dan asap yang sebelumnya terlihat sudah tidak nampak lagi. "Sudahlah, mungkin Allah sudah menyiapkan rencana lain," kata Luqman dalam hatinya. Tak lama kemudian dari jauh muncul sosok berpakaian putih dan menunggangi kuda. Luqman terus menghampiri sosok yang terus mendekati itu. Anehnya, saat sudah dekat, sosok itu seperti menghilang namun suaranya tetap terdengar. "Apakah kamu Luqman?" tanya sosok yang tidak terlihat itu. "Ya, benar, saya Luqman." "Wahai hamba Allah, siapa engkau sebenarnya? Saya bisa mendengar suaramu tetapi tidak melihat wujudmu." "Aku Jibril, hanya malaikat mukarrabun dan nabi saja yang bisa melihatku," jawab sosok itu. "Jika kamu Jibril, tentu kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Jibril kemudian menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan kota yang ada di depannya sana berikut penduduknya. Pada saat yang hampir bersamaan, malaikat Jibril mengetahui bahwa Luqman dan anaknya sedang menuju ke kota tersebut. Malaikat Jibril kemudian memohon kepada Allah agar Luqman dan anaknya ditahan supaya tidak sampai di kota dan tidak ikut lulu lanta bersama penduduk setempat. Malaikat Jibril kemudian mengusap kaki anaknya Luqman yang terluka. Tidak lama kemudian kakinya itu pun sembuh seperti sedia kala. Tempat makanan dan minuman yang dibawa Luqman juga menjadi penuh setelah diusap oleh malaikat Jibril. Tidak lama kemudian malaikat Jibril mengangkat keduanya dan mengembalikan ke kota asalnya. Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran bahwa sebenarnya tidak ada takdir yang buruk, karena semuanya pasti ada hikmah yang tersembunyi. Bisa jadi hikmah itu baru disadari esok, lusa, atau bahkan beberapa waktu kemudian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.